Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ivonia Najira Alves Bello dengan NIM 227191090 dari Prodi Pendidikan Informatika semester 6 kelas B. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang UTS dari mata kuliah kecerdasan buatan. Selamat menyaksikan. Sebelum kita lanjut dalam pembahasan soalnya, di sini saya akan membahas dulu mengenai latar belakang, di mana kecerdasan buatan atau AI merupakan cabang ilmu komputer yang dirancang untuk meniru cara berpikir manusia dalam proses pengetahuan, membuat keputusan, dan menyelesaikan masalah. Nah, untuk memahami AI secara utuh, diperlukan pemahaman terhadap fondasi ilmunya seperti logika, matematika, statistika, hingga ilmu komputer. Salah satu komponen penting dalam AI adalah kemampuan merepresentasikan pengetahuan secara terstruktur seperti menggunakan jaringan semantik untuk memetakan hubungan antara konsep. Nah, selain itu, sistem AI juga harus mampu menarik kesimpulan dari berbagai data melalui teknik inferensi seperti forward questioning and backward questioning yang banyak digunakan dalam sistem angka. Nah, ketiga hal tersebut adalah dasar teori representasi pengetahuan dan logika inferensi menjadi fondasi utama dalam pengembangan kecerdasan buatan yang tidak sederhana. Yang pertama ada fondasi dari kecerdasan buatan atau AI meliputi logika matematika, di mana digunakan untuk membuat pernyataan formal dan melakukan inferensi atau penalaran. Contohnya adalah logika proporsional dan logika predikat. Yang kedua ada statistika dan probabilitas, digunakan untuk menangani ketidakpastian dan pembelajaran dari data terutama dalam machine learning. Yang ketiga ada ilmu komputer, memberikan struktur algoritmik dan bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengimplementasikan sistem AI. Yang keempat ada neuroscience, menjadi dasar dalam pengembangan artificial neural networks dengan meniru cara kerja otak manusia. Nah, yang kelima ada linguistik, digunakan dalam pemrosesan bahasa alami, Natural Language Processing atau NLP, agar sistem AI bisa memahami dan memproses bahasa manusia. Yang kedua ada jaringan semantik. Jaringan semantik adalah representasi pengetahuan dalam bentuk graf dengan konsep sebagai simpul atau node dan hubungan sebagai sisi atau edge. Berikut jaringan semantik dari kata burung berdasarkan jawaban. Nah, di sini yang dapat kita lihat ada node atau kotak, yaitu untuk mewakili konsep atau objek, dan edge atau garis atau arah panah menunjukkan jenis hubungan antar konsep tersebut. Di sini burung berada di pusat jaringan. Ini adalah node utama yang ingin dipahami. Cabang-cabang utama dari burung yaitu ada ciri fisik, di mana burung itu bersayap dan berkaki dua. Dari ciri kemampuan, burung bisa terbang, tapi tidak semua burung bisa, tapi ini adalah pengetahuan umum. Yang ketiga adalah perilaku reproduksi, di mana burung itu menghasilkan sebuah telur atau burung itu bertelur. Yang keempat ada suara. Ada burung yang bisa berkicau dan ada yang tidak. Dan yang kelima adalah jenis makanan, atau ini termasuk dalam kategori makanan. Ada yang memakan biji-bijian, makan buah-buahan, makan daging. Dalam makanan daging ini menunjukkan bahwa burung dapat bersifat herbivora, omnivora, atau karnivora. Yang ketiga ada aturan produksi. Berikut adalah penjelasan lengkap dan sistematis tentang langkah-langkah inferensi atau penalaran untuk mendapatkan kesimpulan dengan dua pendekatan, yaitu forward reasoning atau maju dan backward reasoning atau mundur, berdasarkan aturan dan fakta berikut. Diketahui, gejala dari user atau faktanya ada A1, di mana suhu tubuh itu lebih dari sama dengan 38 derajat Celcius atau demam. A2 ada batuk, A4 ada batuk terus-menerus di malam hari. Berikut adalah bentuk aturan logika yang sering digunakan dalam sistem inferensi logika. Mari kita uraikan satu persatu. R1 ada A1 ke P1. Jika A1 benar, maka P1 benar. Artinya jika demam, maka demam biasa. R2 ada A2 ke P2. Jika A2 benar, maka P2 benar. Jika batuk, maka batuk biasa. R3 ada P1N dalam kurung P2 or A3 ke P3. Artinya jika P1 benar dan P2 benar atau A3 benar, maka P3 benar.
Artinya jika demam biasa dan batuk atau pilek, maka influenza. R4 ada P3 NA4 ke P4. Jika P3 benar dan A4 benar, maka P4 benar. Jika influenza dan batuk malam, artinya maka batuk rejan. R5 ada P3 NA5 ke P5. Jika P3 benar dan A5 benar, maka P5 benar. Jika influenza dan nafas berbunyi, maka infeksi saluran nafas. Pendekatan yang pertama ada forward questioning atau penalaran maju, yaitu penalaran yang berangkat dari fakta atau gejala yang diketahui, lalu mengikuti aturan satu persatu untuk mencari kesimpulan baru atau diagnosis. Langkah-langkahnya, dari A1 ke R1 ke P1, user demam, hasilkan P1 demam biasa. Dari A2 ke R2 ke P2, user batuk, hasilkan P2 batuk biasa. Dari P1 dan P2 ke R3 ke P3, P1 dan P2 terpenuhi, hasilkan P3 influenza. Dari P3 dan A4 ke R4 ke P4, user juga batuk malam, hasilkan P4 batuk rejan. Nah, R5 tidak aktif karena A5 atau nafas berbunyi tidak diketahui. Ini adalah kesimpulan dari forward questioning. Pendekatan yang kedua ada backward questioning atau penalaran mundur, yaitu penalaran yang berangkat dari tujuan atau hipotesis. Nah, misalnya kita ingin tahu apakah P4 benar, maka kita harus cek aturan R4, yaitu P4 dari P3 NA4. Hasilnya A4 sudah diketahui, maka kita perlu buktikan P3. Yang kedua, cek R3 dari P1N P2 or A3 ke P3. Mendapatkan hasil A1 dinyatakan benar ke R1 ke P1. Yang kedua, A2 R2 P2 dinyatakan benar, maka P1N P2 ke P3 dinyatakan benar. Karena P3 dinyatakan benar dan A4 benar, maka P4 juga benar. Berikut adalah kesimpulan backward questioning. Jadi kesimpulannya, menunjukkan pemahaman yang baik terhadap fondasi kecerdasan buatan seperti logika matematika, statistika, ilmu komputer, neuroscience, dan linguistik. Penjelasan tentang jaringan semantik juga disampaikan dengan tepat melalui contoh konsep burung. Selain itu, mahasiswa mampu menerapkan metode forward questioning dan backward questioning secara sistematis untuk menganalisis fakta dan aturan sehingga dapat menarik kesimpulan yang logis bahwa pengguna mengalami batuk rejan. Hal ini mencerminkan penguasaan terhadap konsep dan penerapan sistem fakta dalam AI. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.